Sun Takahata adalah siswa SMA biasa yang tidak semangat menjalankan rutinitas sehari-harinya yang dia anggap membosankan dan mengharapkan kejadian luar biasa terjadi pada dirinya. Namun, ibarat kata pepatah, mulutmu harimaumu, apa yang diinginkan oleh pemuda yang sebenarnya sangat cerdas ini terwujud dalam sebuah kejadian mengerikan. Berawal dengan meledaknya kepala seorang guru yang mengajar di kelas karena tiba-tiba dihinggapi boneka kepala Daruma. Boneka Daruma memaksa mereka mengikuti suatu permainan, yaitu permainan Darumasan ga Koronda yang arti dalam bahasa Indonesia adalah boneka Daruma jatuh. Permainannya cukup sederhana, di mana mereka harus berjalan menghampiri boneka Daruma saat boneka tersebut bersenandung dan membelakangi para peserta permainan. Peserta permainan harus mematung atau tidak boleh bergerak ketika boneka Daruma berbalik. Jika ada peserta yang bergerak, maka ia akan tereliminasi. Tantangannya, peserta yang kalah akan dibunuh oleh boneka Daruma. Dibunuhnya pun cukup unik serta sadis. Mereka akan mengeluarkan kelereng-kelereng berwarna merah dan kepala mereka akan meledak. Satu-satunya cara memenangkan permainan adalah dengan berhasil menghampiri Daruma dan menekan tombol di belakang tubuhnya. Hanya peserta yang berhasil menekan tombolnya sajalah yang akan berhasil selamat. Dalam kelas itu, hanya Sun yang berhasil selamat dari permainan kepala boneka mengerikan itu. Sun tersadar setelah keluar kelas bahwa kelas lain juga mengalami hal yang sama. Sun bertemu teman masa kecilnya yang bernama Ichika. Mereka mencari jalan keluar, tapi tak menemukannya. Mereka berdua akhirnya bertemu pelajar lain di suatu ruangan dan mereka harus mengikuti permainan kedua. Di sana sudah disediakan tampak ada beberapa yang mengenakan kostum tikus. Permainan kedua adalah mereka harus berhadapan dengan patung kucing raksasa dan memasukkan bola lonceng kering yang ada di bagian leher kucing tersebut dengan waktu yang ditentukan. Menyadari bahwa yang berkostum tikus adalah yang akan dimangsa si kucing, mereka langsung melepaskannya. Di detik-detik terakhir, Sun melemparkan lonceng kering tapi tak berhasil masuk. Hingga di akhir detik, pelajar bernama Amaya Takeru datang dan berhasil memasukkan loncengnya. Kucing raksasa menyebutkan pemain yang berhasil selamat, di antaranya Amaya Takeru, Takahata Sun, dan Akimoto Ichika. Karena orang-orang yang tersisa sengaja dibunuh oleh Amaya Takeru. Amaya berkata mereka pantas mati dan dia berpikir Sun pun juga berpikiran demikian. Ichika mengatakan Sun sangat berbeda, dia orang baik, tidak seperti Amaya yang bisa dengan mudah membunuh orang. Tiba-tiba asap muncul. Sun sudah berada di ruangan lain dan bertemu 3 pemain yang berasal dari sekolah lain yang mengalami hal yang sama. Kemudian, orang-orang di luar sekolah ternyata mengetahui permainan mematikan itu. Permainan itu juga terjadi di seluruh sekolah di dunia. Ketika terbangun, Sun sudah berada di ruangan lain. Sun bertemu wanita yang dulu pernah dia sukai yang bernama Takase-san. Mereka menyadari di setiap ruangan ditempatkan orang-orang sesuai huruf abjad nama mereka. Permainan ketiga adalah burung yang terkurung. Pemain ditutup matanya dan harus menebak nama boneka yang berada di belakang pemain. Jika salah, mereka tentu akan dieliminasi dan mati. Dua peserta gagal, kini giliran Sun. Sun berhasil menebak. Ternyata Sun memancing bonekanya agar berbicara, supaya dia mengetahui boneka mana yang ada di belakangnya. Boneka itu hancur dan berubah menjadi sebuah kunci besar. Sun dan Takase berhasil selamat. Permainan tak cukup sampai di situ. Kini mereka dikejar boneka yang kesepian. Agar berhasil dari kejaran boneka ini cukup sederhana. Mereka hanya perlu berpegangan tangan, maka akan selamat dari kejaran si boneka. Sun bertemu lagi dengan Ichika.
Takase sedikit cemburu. Mereka bertemu di ruangan yang dihadapkan dengan boneka yang memiliki 7 lubang kunci, di mana mereka harus memasukkan 7 kunci tersebut ke dalamnya agar bisa melanjutkan permainan berikutnya. Di sana ada 6 orang dan hanya ada 3 kunci saja yang mereka bawa. Waktu yang tersisa hanya 2 menit. Mereka tak akan sempat mencari 3 kunci lainnya. Tiba-tiba Amaya datang dengan 1 orang pemain dengan membawa 3 buah kunci. Karena hanya membutuhkan 7 orang untuk membuka 7 kunci, jadi Amaya membunuh 1 orang yang tadi ikut bersamanya. Kini kunci telah terbuka. Takahata Shun, Akimoto Ichika, Amaya Takeru, Oku Eiji, Sanada Yukio, Takase Shoko, Ijou 7 mei, Ikiru. Mereka diperintahkan mengganti baju. Permainan selanjutnya adalah katakan yang sejujurnya. Seekor beruang putih raksasa siap memberikan pertanyaan. Di permainan itu harus menjawab dengan jujur setiap pertanyaan yang diberikan si beruang putih. Beruang putih mengatakan dia suka putih, dia tidak suka kebohongan dan hati yang gelap. Si beruang memberikan pertanyaan pertama. Setelah semua menjawab, si beruang mengatakan ada yang berbohong di antara mereka. Si beruang menyuruh segera cepat menemukan siapa pembohongnya. Kalau tidak menemukan pembohongnya dalam waktu 2 menit, maka mereka semua akan mati. Kemudian mereka semua saling menuding dan menyalahkan, hingga akhirnya mereka menuduh si baju belang yang berbohong. Dia pun mati tereliminasi. Pertanyaan kedua pun sama, mereka saling menuduh. Pertanyaan yang diajukan adalah apakah mereka menyukai Shun? Kedua wanita itu mengatakan menyukainya. Mereka menuduh Takase-san. Karena dia adalah murid yang berasal dari sekolah lain, Takase-san mengatakan dia tidak berbohong. Karena memang benar dia menyukai Takahata Shun. Wanita yang disukai Shun itu pun akhirnya juga terbunuh, yang membuat Shun merasa sedih, kehilangan dan kesal pada si beruang putih. Shun menyadari dan mengatakan di antara mereka tidak ada yang berbohong. Yang berbohong adalah si beruang putih, karena dia bukanlah beruang putih bersih, tapi dia adalah beruang iblis hitam. Seketika beruang itu pun berubah dan lenyap. Orang-orang di seluruh Tokyo menyaksikan permainan ini di layar kota. Mereka segera antusias berlarian untuk menunggu siapa yang akan berhasil selamat dari permainan mematikan ini. Mereka pun dihadapkan di permainan terakhir, yaitu permainan tendang kaleng lalu berakhir. Permainannya cukup mudah. 1 orang pemain yang berjaga harus mengambil kaleng yang ada di atas lalu meletakkan kaleng di tempat yang sudah ditandai. Ketika si penjaga mengambil kalengnya, yang lainnya bersembunyi dan dia yang tertangkap akan dimasukkan ke penjara. Tetapi jika dia yang belum tertangkap sampai matahari tenggelam, dia bisa menyelamatkan mereka yang berada di penjara. Yang lain tertangkap, kecuali Shun. Amaya membujuk Shun agar keluar. Mereka berdua bisa selamat jika Shun keluar. Tapi Ichika berkata untuk jangan terpengaruh omongan Amaya. Ichika menyuruh Shun untuk terus bersembunyi. Tiba-tiba muncul ide. Shun memakai baju besi. Dia menarik Amaya ke tebing. Shun berusaha berjalan untuk menendang kalengnya. Shun dan Amaya berlari menuju kaleng, tetapi Shun berhasil menendang kalengnya. Permainan selesai. Boneka itu mengatakan semua selamat. Mereka pun masih tak percaya mereka selamat. Mereka diberikan es krim sebagai ucapan pemenang. Shun mengatakan pada Ichika, ketika keluar dari permainan ini, Shun ingin menghabiskan lebih banyak waktu dengan Ichika. Mereka ingin berkencan. Tapi sesuatu tak terduga terjadi. Dalam stik es krim mereka bertuliskan pemain berhasil selamat dan pemain tereliminasi.
Stick Sun dan Amaya bertuliskan berhasil selamat, sedangkan stick es krim milik Ichika dan yang lain bertuliskan tereliminasi. Dengan sedihnya Ichika mengatakan maaf kepada Sun bahwa dia tidak bisa menepati janjinya untuk bisa menghabiskan banyak waktu bersama Sun. Boneka itu pun mengatakan di permainan terakhir, yang menang bukanlah siapa dia yang kuat dan tangguh, tetapi permainan terakhir adalah permainan keberuntungan. Kedua pria dan Ichika yang tereliminasi pun menghilang menjadi butiran-butiran cahaya. Membuat Sun bersedih, dia harus kehilangan sahabatnya dan sepertinya Sun juga menyukai Ichika. Takahata Sun dan Amaya pun berhasil keluar dari sebuah tempat kubus kotak besar yang mengapung di kota, dan kepulangan mereka pun sudah dinantikan oleh orang-orang dari penjuru dunia. Film ini berakhir di sini. それ間違ってるよ。アルマ、招き猫、ケシ、白クマ、マトリョーシ、神。